juga bahasa roh misalkan kepala kan orang lain jadi bingung ya. Jadi ada kok ayat berkata segala sesuatu itu tertib bukan kacau. Kalau ada berkata begitu terus ada yang menerjemahkan itu ada ayat cuma saya lupa. Kalau ada yang begitu terus ada yang menerjemahkan dan itu pertama. Kedua kalau ngomong begitu biasa sendiri kita si kepala kita tahu sendiri tahu artinya. Tapi kalau kita begitu kita nggak tahu artinya kita juga orang yang kacau. Jadi ada kalau kita itu jelas. Saya sependapat dengan orang yang berkata bahwa kalau ada yang berkata begitu, ada yang menerjemahkan. Jadi orang lain kan bingung apa sih si kepala. Jadi orang kan bingung. Jadi aku setuju kepada orang yang ada penerjemahnya. Yang kedua, kalau dia sendiri begitu, memang dia sendiri pun tahu artinya. Tapi maksudnya apa Tuhan si kepala sekolah dia sendiri nggak ngerti, dia berkacau gitu. Jadi dia memang tujuan untuk itu dan tahu artinya gitu. Ada dua pendapat gitu Pak. Gitu. Berarti yang kedua baru pernyataan nih. Ya, jadi pertanyaannya. Pertanyaannya. Saya sengaja sampai terakhir dengerin. Pertanyaannya menurut Bapak mana yang benar? Oh, oke. Yang benar. Mana yang benar? Ya kan ada dua mata. Kok udah khotbah? Yang tadi saya bilang itu dia khotbah pakai bahasa roh. Kalau yang tadi bilang mungkin itu kayak penyemahan aja. Kalau ini khotbah misalnya mau sekali-kali kok dengarkan firman Tuhan sekali-kali seperti itu. Tapi kalau yang ibu maksud mungkin itu dalam jendrah penyembahan. Ya, orang lain yang artinya. Jadi ada seorang khotbah kalau disebut namanya Pastor Teguh tahu lah siapa dia. Dia ceritanya nggak terlalu tertarik lah sekolah teologi, tapi dia salah masuk sekolah teologi. Dia pikir sekolah bola. Akhirnya dia sekolah teologi. Itu dia nggak terlalu fokus. Justru dia istilahnya jadi seorang khotbah setelah ditangkap Tuhan itu setelah selesai sekolah teologi. Dia sebelum selesai ceritanya lagi ada Jepol itu ibadah gabungan mahasiswa kita dari luar tentang manifestasi kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian ceritanya karena dari luar ada terjemahkan karena dari luar. Lalu waktu dia khotbah ceritanya ditantang lah untuk terima Roh Kudus itu, terima karunia Roh itu. Salah satunya adalah berbahasa Minang. Orang lah dia rame sementara rame dia sendiri yang bingung gitu. Dia lihat di sini ada sandal lupa gitu kan, yang di sini sandal lama, sandal baru, sandal lupa yang sini wah pokoknya udah